Untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu klik loncengnya supaya bisa update video terbaru. Yuk mulai belajar! Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah materi di kelas 9 ya. Jadi persamaan kuadrat ini adalah dasar untuk materi-materi selanjutnya sampai nanti di SMA. Setelah ini nanti ada fungsi kuadrat dan seterusnya ya. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial. Polinomial itu nama lainnya adalah suku banyak. Poli banyak, nomial suku ya. Jadi dia persamaan yang memiliki suku banyak dan memiliki orde atau pangkat 2. Seperti apa bentuk umumnya? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah fx. Fx itu fungsi x ya, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana a itu adalah koefisien untuk x kuadrat, B adalah koefisien untuk X, dan C adalah konstanta ya. X-nya sendiri itu bisa kita sebut sebagai variabel. A tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C itu adalah bilangan real ya. Selanjutnya kita belajar mengenai penyelesaian persamaan kuadrat ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat atau menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu bisa beberapa cara. Yang pertama pemfaktoran. Lalu ada cara lainnya, nanti kita bahas yang berikutnya ya. Ini yang paling umum digunakan adalah cara pemfaktoran. Memfaktorkan dari bentuk umum persamaan ax kuadrat plus bx plus c. Tapi sebelum kita memfaktorkan, yuk kita coba dulu tentukan ABC-nya yuk. Misalkan ada persamaan x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Seperti ini, A-nya berarti A adalah koefisien X kuadrat itu 1, B koefisien X berarti 3, C-nya konstanta minus 5. Min-nya ikut ya, minus 5 C-nya. Coba persamaan yang kedua, 2X kuadrat dikurang 3X ditambah berapa misalnya? 12 ya. Nah, ini berarti A-nya koefisien X kuadratnya adalah 2, koefisien X-nya adalah min 3, pakai min ya, min 3, C konstantanya adalah 12. Nah, itu dua persamaan. Coba sekali lagi ya, satu lagi persamaan yang terakhir, kita coba X kuadrat plus berapa misalnya 10X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, berarti koefisien X kuadrat atau A-nya itu adalah 1, B-nya adalah plus 10, C-nya adalah min 6. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan atau tentukan akar-akar dari persamaan berikut ini. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Kita disuruh cari akar-akarnya. Berarti X1-nya berapa, X2-nya berapa. Karena akar-akar berarti biasanya X-nya ada 2 ya. Tentukan dulu A-nya 1, B-nya 5, C-nya adalah 6. Semuanya positif. Nah, caranya gimana nih Kak melakukan pemfaktoran? Yang pertama, cari dulu faktor dari C. Ini urutan caranya ya, cara memfaktorkan. Yang pertama, cari faktor C. C itu adalah 6. 6 itu bisa 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. 1 kali 6, 6, 2 kali 3 pun 6. Nah, yang mana yang kita pakai? Kita lihat poin yang kedua. Dari kedua faktor tersebut, jika dijumlahkan yang mana yang hasilnya sama dengan B? B itu 5. Berarti 1 dikali 6 atau 2 kali 3 nih. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Nah, berarti kita pakai yang kedua ya, yang 2 sama 3. Masukin kemana? Kita lihat poin yang ketiga ya. Bikin 2 dalam kurung ya, tanda kurung. X-nya kemudian kita pecahkan, X kuadrat, berarti X dikali X. Lalu 2 dan 3-nya kita masukin nih, 2 sama 3. Lihat tandanya karena positif semua ya, di persamaan yang awal positif semua, berarti tandanya juga semuanya plus atau positif. Seperti itu. Nah, jadi X plus 2 dikalikan dengan X plus 3. Dari persamaan yang baru ini kita bisa tahu bahwa X plus 2. Karena kan persamaannya sama dengan 0 ya, berarti X plus 2 sama dengan 0, X plus 3 juga sama dengan 0. Karena X plus 2 sama dengan 0, pindah ruas, plus 2-nya jadi min 2. X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Itu akar-akarnya kita sudah dapat. Jawabannya X1 adalah min 2, X yang berikutnya adalah min 3. Nah, sudah dapat jawabannya nih. Coba, mau cek nggak? Bener apa nggak? Kita cek yuk. Kita coba kalikan. X plus 2 dikalikan X plus 3. Hasilnya bener nggak? Sama dengan persamaan yang awal tadi ya. Caranya, X kali X
adalah X kuadrat. X dikali 3 berarti 3X. Terus kemudian 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali 3 berarti 6. Tandanya positif semua ya. X kuadrat 3X tambah 2X jadi 5X plus 6. Nah, sama ya jawabannya ya, persamaannya ya maksudnya. Sekarang yuk coba lagi nih yang kedua nih. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5, kemudian C-nya adalah plus 4. Ya, sudah tahu A, B, C-nya, kita disuruh cari akar-akarnya, X1 dan X2-nya. Pakai cara yang tadi ya, yang pertama adalah tentukan faktor-faktor dari C. C-nya adalah 4. 4 itu bisa berapa? 1 dikali 4 atau 2 dikali 2 ya. 1 dikali 4 boleh, 2 kali 2 juga boleh. Antara 2 ini sama-sama hasil 4. Kita cocokkan dengan poin yang kedua ya. Jumlah antara faktor-faktor yang tadi, yang di atas ini poin 1, itu harus hasilnya sama dengan B. Sama dengan minus 5 ya. Jadi 1 sama 4 atau 2 sama 2 nih yang hasilnya bisa menghasilkan minus 5, yang memungkinkan untuk mendapatkan minus 5. Ya kan? Kalau misalkan 1 sama 4 ditambahin, dijumlahin hasilnya bisa 5 ya. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Ya sudah, berarti kita pakai yang 1 dan 4. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga, bikin dalam kurung ya, X-nya dipecah, X sama X. Masukin angkanya 1 sama 4 ya. Perhatikan tandanya plus 4, C-nya ya, C-nya adalah plus 4. Plus itu bisa plus kali plus atau min kali min. Tapi kita lihat B-nya adalah min, berarti ini tandanya adalah min dan min ya. Min dikali min hasilnya positif ya. Min 1 kali min 4 hasilnya adalah plus 4 ya. Jadi kita peroleh dari hasilnya ini X min 1 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. Berarti kita dapat X yang pertama adalah 1 positif, lalu X2-nya adalah 4 positif ya. X1-nya 1, X2-nya adalah 4. Nah, kalau mau coba buktikan, kita coba buktikan lagi yuk. Benar nggak nih, terbukti nggak? X min 1 dikalikan dengan X min 4. X dikali X adalah X kuadrat, terus kemudian X dikali min 4 adalah min 4X, min 1 dikali X adalah min X, lalu min 1 dikalikan dengan min 4 adalah plus 4. Selanjutnya X kuadrat min 4 min X adalah min 5 ya, min 5X plus 4. Terbukti deh ya, sama dengan persamaan yang di awal tadi. Itu tadi penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran nih adik-adik nih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya kita coba cara lain nih menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, ini pakai rumus X12-nya itu adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Diskriminannya sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalau kita jabarkan, X12 itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Contoh, pakai soal yang tadi nih, X kuadrat min 5X plus 4. A-nya 1, B-nya min 5 tadi ya. Terus kemudian C-nya adalah plus 4. Kita masukin angkanya nih, ya. Kita pakai rumus X12 sama dengan min B. Karena B-nya min ya, jadi min berarti plus 5 ya. Plus 5 plus minus akar dari min 5 kuadrat. Min 5 kali min 5 hasilnya positif 25 ya. Dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 4 per 2A. 2 kali 1 berarti 2 ya. Nah, sama dengan 5 plus minus akar dari 25 dikurangin 4 kali 1 kali 4, 16 ya. 25 kurang 16, 9. 5 plus minus akar 9 bagi 2, 5 plus minus 3 per 2. Berarti X1-nya, ini plus minus itu ya hasilnya nanti ada 2 nih.
X1-nya adalah 5 plus 3, berarti X1-nya 8/2. X2-nya adalah 5 dikurangi 3, berarti 2/2. Nah, ya, jadi kita dapat nih. X1-nya adalah 4, 8/2 4 ya. X2-nya adalah 2/2 1. Nah, jadi sama nih. Kita dapat hasilnya sama. X1-nya 4, X2-nya 1. Sama dengan yang tadi. Ya, dengan cara yang pertama kita pakai tadi adalah pemfaktoran ya. Kalau kita lihat lagi cara pemfaktoran, persamaannya sama, hasilnya pun sama. 1 sama 4 akar-akarnya ya. Kalau kita pakai rumus ABC pun hasilnya pun sama. 1 dan 4. Oke ya, jadi kalian terserah mau pakai cara yang mana. Kalau kakak sih lebih suka cara pemfaktoran. Kenapa? Karena kalau rumus ABC ya kalian harus menghafalkan rumus. Ya, lanjut. Selanjutnya ini adalah jumlah hasil kali dan selisih akar. Ini juga rumus-rumus yang harus kalian hafalkan. Karena kadang-kadang suka keluar nih di soal-soal ya. Coba perhatikan contoh soal nih. Ini kalian perhatikan rumusnya, diinget-inget ya. Coba kita praktekin langsung di contoh soal. Berapakah nilai X1 dikali X2 dan X1 dikurangi X2? Dari persamaan X kuadrat min 8X min 9 sama dengan 0. Ya, tentukan dulu A-nya 1, B-nya adalah min 8, C-nya min 9. Yang pertama kita cari apa? X1 kali X2 ya. X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. C per A berarti min 9 dibagi 1. Hasilnya min 9. Min dibagi plus min ya, min 9. Kemudian X1 dikurangi X2, rumusnya adalah akar dari diskriminan per A. Tadi diskriminan masih ingat nggak caranya? B kuadrat min 4AC ya, dibagi A. Lalu diakarkan. Masukin angkanya, B kuadrat min 8 kuadrat jadinya 64 ya, jadi positif. Dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 9. Berarti min 4 dikali min 9 jadinya plus ya nanti ya. Dibagi A-nya adalah 1. 64 min 4 kali min 9 tadi plus ya, plus 36. Dibagi 1 berarti 100 bagi 1 100 ya, hasilnya adalah 10. Nah, dapat deh. Jadi X1 dikali X2 adalah minus 9, X1 kurang X2 adalah 10. Jadi harus hafal rumusnya ya adik-adik ya, diingat-ingat. Kalau sering ngerjain soal jadi ingat nanti deh. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ada 3 macam. Jika diskriminannya lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real dan berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, persamaan kuadratnya punya 2 akar real yang kembar. D kurang dari 0 berarti akarnya imajiner ya. Coba yuk kita coba contoh soal X kuadrat min 14X plus 48 sama dengan 0. Tentukan dulu ABC-nya. A-nya 1, B-nya min 14, C-nya adalah plus 48. Yuk kita coba hitung diskriminannya. Rumusnya tadi adalah B kuadrat min 4AC. B kuadratnya adalah min 14 dikuadratkan. 14 dikuadratkan, dikurangin 4 dikali 1 dikali 48. 14 kuadrat adalah 196 ya. Min dikali min hasilnya pasti jadinya positif ya, positif 196. 196. Dikurangin 4 kali 1 kali 48 itu adalah 192. Ya. D-nya 4 ya, berarti kita dapat diskriminannya. Diskriminannya lebih dari 0, artinya persamaan ini memiliki 2 akar real dan berbeda. D lebih dari 0 berarti persamaannya memiliki 2 akar real. Ya, kalau kalian mau cari tahu, coba difaktorin ya. Berapa aja akar-akarnya. Nah, selanjutnya kita coba yang terakhir adalah membuat persamaan kuadrat. Itu caranya bagaimana? Gampang, tinggal dimasukin ke dalam rumus.
X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0 ya. Langsung coba contoh soal. Buatlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar min 4 dan 6. Jadi sudah diketahui akar-akarnya. Min 4 itu anggap X1, 6 itu anggap sebagai X2. Masukin deh, X dikurangin min 4, berarti plus 4 ya. X plus 4 dikalikan dengan X min X2-nya 6. X min 6. Ya, sip, sama dengan 0. X dikali X adalah X kuadrat, lalu X dikalikan min 6 itu adalah min 6X, lalu plus 4X, 4 dikali 6 adalah plus kali min jadi min ya, min 24 sama dengan 0. X kuadrat, min 6 plus 4 jadinya min 2X ya, dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya ini ya. Gampang, tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kalau akar-akar sudah diketahui, gampang, tinggal masukin ke rumus. Oke adik-adik.